Aduh guys, bingung deh milihnya. Aneka seafood ini enak banget. Daging panggang ini juga lezat. Pilih yang mana nih guys? Tim seafood, mana suaranya? Tim daging grill juga mana nih? Guys, please deh, yang boleh galau tuh cuma kamu doang. Kalau pilih makanan mah dilarang galau. Rugi. Jadi guys, di bilangan Jakarta Selatan ada resto yang menawarkan dua kenikmatan hakiki sekaligus. Seafood dan daging dalam satu platter. Mantul ya. Buat yang kepo, menu apa yang bakal disajiin? Nih guys, langsung cekidot aja ke lokasi pembakarannya atau biasa disebut beat. Setelah arang merah membara, cus, kita siapin dulu ikannya. Ada ikan barakuda nih yang bakal kita olah. Guys, barakuda termasuk ikan anti mainstream nih di Jakarta. Makanya resto ini on fire banget buat jadiin ikan barakuda sebagai menu utamanya. Satu ekor barakuda beratnya aja mencapai 1 kilogram nih guys. Widih, tahu nggak sih guys, kalau ikan yang hidupnya di perairan tropis ini tak hanya jago beradaptasi di air laut, tapi juga air tawar loh. Nah, ikan barakuda ini juga dikenal cukup berbahaya, khususnya bagi para penyelam. Makanya disaranin bagi para penyelam, jangan pernah pakai barang-barang bling-bling saat diving. Karena ikan barakuda bakal menyerang jika melihat benda yang mengkilap. Namanya ikan segar, aromanya mesti ada amis-amisnya gitu ya guys. BTW, tahu nggak sih? Ternyata hanya dengan dilumuri jeruk nipis kayak gini, aroma amis yang gengis pada ikan dijamin hilang deh. Simple kan guys? Biar beda sama ikan bakar lainnya, resto daging laut punya bumbu khas. Namanya bumbu kaleo. Nyes, asapnya bener-bener menantang guys. Tapi tenang, di setiap bit atau lokasi bakarnya udah dipasang exhaust fan kok. Jadi semua hasil pembakaran bakal langsung dikeluarin ke atas. Tahu nggak sih guys, kalau bumbu kaleo ini berasal dari Padang. Isiannya nggak jauh-jauh ya dari cabai dan aneka rempah-rempah. Yap, aroma khas rempah-rempah pada si bumbu berkhasiat juga nih guys buat ngusir bau-bau amis yang masih tersisa. Nah, tahu nggak sih kalau nggak semua ikan layak untuk dibakar loh. Selain ikan segar, ikan yang berdaging tebal lah yang ready nih buat dibakar. So pasti biar nggak gampang hancur ya. Sip, bakar ikannya cukup 20 menit aja guys. Next, giliran si daging brisket nih yang bakal diolah selanjutnya. Gak cuma disebut daging brisket, daging ini juga dikenal dengan sebutan daging sandung lamur. Pada tahu nggak sih apa itu daging brisket? Jadi daging brisket itu terletak di bagian dada bawah sapi. Bisa juga pakai bagian dada atau iga sapi nih guys. Kalau brisket ini sih dari dada sapi ya, dipotong per slice yang berat per slice-nya mencapai 100 gram. Tahu nggak sih, biar dagingnya seempuk dan sejusi ini kudu diasapin dulu. Yap, di lokasi inilah semua jenis daging, mulai dari daging sapi, kambing, sampai ayam diasap selama 12 jam guys. Temperatur panasnya aja bisa mencapai 180 derajat Celcius. Pastinya ada bumbu rahasia nih yang udah dimarinasi pada permukaan daging. Nah, tahu nggak sih guys, apa gunanya kertas pembungkus daging ini? Ternyata kertas pembungkus daging ini merupakan kertas tan minyak yang bisa bikin daging jadi nggak gampang hancur. Berbeda sama ikan, kali ini dagingnya bakal digrill dengan olesan saus madu. Nggak cuma itu guys, pas ngegrill daging brisketnya nggak lagi pakai arang loh guys, tapi pakai batu bara. Tujuannya agar menghasilkan panas yang merata, plus lebih awet penggunaannya. Nah, usut punya usut, ternyata semua daging sapi yang dipakai di resto ini diimpor langsung loh dari USA. Bicara soal kualitas sih, daging sapi asal USA ini terkenal lebih empuk dan lebih juicy guys. Satu lagi nih, kalau lemak pada brisket bisa menghasilkan rasa gurih alami loh guys. Nah, untuk menghindari terbentuknya senyawa karsinogenik yang bisa memicu kanker, saat membakar daging harus sering dibolak-balik ya guys. Terus, jangan terlalu lama juga proses pembakaran dagingnya. It's time to icip-icip. Langsung aja nih guys, sikat dagingnya. Yap,
Rasa gurih pada daging grillnya emang paling juara deh kalau dicocol pakai ketiga sausnya. Rasanya jadi nampol abis guys. Ada yang manis, pedas, dan creamy gitu. Tahu nggak sih kalau dalam satu irisan daging brisket ini mengandung 56 kalori. Selain kalori, ada juga nih kandungan lemak serta protein pada daging. Karena kandungannya udah wah banget, disaranin untuk nggak pakai nasi ya guys saat menyantap daging brisket grill ini. Jangan lupa guys, ada ikan barakuda bakar nih yang menanti untuk disantap. Dagingnya empuk dan minim duri, bikin sesi makan jadi santuy abis guys. Oh iya, tahu nggak sih kalau mengonsumsi ikan barakuda ini dapat membantu tubuh memproduksi eicosanoid yang dapat memperlancar sirkulasi darah. Tuh, dah nggak bingung kan pilih seafood atau daging? Makan aja dua-duanya. Hai.